Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabba syahri Ramadan alladhi anzalta fihi al-Quran waftarata ala ibadika fihi siyam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqadakallahu ta'ala fil Quranil Karim. A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Amma ba'd. Salah satu sunnah yang harus kita perhatikan di saat kita mau melaksanakan ibadah saum, baik itu saum Ramadan dan saum sunnah-sunnah yang di luar bulan suci Ramadan, adalah sahur. Sahur ini disunnahkan oleh setiap orang yang akan melaksanakan ibadah puasa berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, atau sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar salah seorang sahabat Anas bin Malik menyampaikan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fi suhur barakah. Bersahurlah. Kenapa? Karena sesungguhnya sahur itu ada berkah. Jadi siapapun yang ingin melaksanakan ibadah saum, maka salah satu sunnah yang harus diperhatikan adalah bersahur. Sahur ini dilaksanakan di akhir waktu sebelum masuk waktu fajar atau sholat subuh. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk bersahur? Pertama, sahur itu ada berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah sesuatu yang memiliki kebajikan yang melimpah, mengalir terus menerus. Insya Allah dengan kegiatan sahur ini kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kita akan mendapatkan ketenangan di saat kita melaksanakan ibadah saum. Kita juga bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya melalui berkah itu. Untuk itu, di dalam satu riwayat lagi, Nabi SAW mengatakan, tasahharu, bersahurlah kamu kalau engkau akan melaksanakan ibadah puasa, walaupun hanya satu biji kurma atau hanya segelas atau satu teguk air putih. Kenapa? Karena fihi barakah, di situ ada berkah. Jadi kita sahur bukan untuk semata-mata supaya tidak haus, tidak lapar pada siang harinya, tapi yang pertama adalah berkah. Sahur ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Itu berdasarkan hadis Amr bin As. Anna Rasulullah SAW qala, inna fasla ma baina siyamina wa siyam ahlil kitab aklatu atau as-sahar. Sesungguhnya yang membedakan saum umatku dengan saum ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah sahur. Jadi sahur ini di samping mendapatkan berkah, juga untuk membedakan saum umat Nabi kita Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya seperti kaum Yahudi dan Nasrani, ketika dia melaksanakan ibadah saum, mereka tidak melakukan sahur atau tidak makan di saat sahur. Kemudian yang perlu kita perhatikan di dalam bersahur ini adalah sunnah mengakhirkan sahur. Seperti salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa kami diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan untuk berbuka ketika waktu berbuka itu sudah tiba. Kenapa? Karena sahur ini ada berkahnya. Maka siapapun yang ingin melaksanakan ibadah saum pada bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, maka pertama harus dia memperhatikan sahur dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahurnya. Kenapa? Ini adalah amalan Nabi kita Muhammad SAW. Tentu Rasul yang lebih paham, lebih tahu hakikat dan hikmah di balik sahur itu.
tapi yang penting kita ini adalah ittiba, mematuhi apa yang dicontohkan dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam menutup sunnah sahur ini ada sebuah riwayat atau hadis yang menarik untuk kita renungkan, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersahur karena itu adalah pembeda saum antara umatnya dengan umat-umat sebelumnya, dan disunahkan lagi sahur itu dilakukan di akhir waktu. Dan selain itu diperintahkan juga untuk menyegerakan untuk berbuka. Tapi kita harus hati-hati dalam hal ini, karena Rasulullah SAW mengatakan, satu waktu saya mimpi. Di dalam mimpi itu saya didatangi oleh dua orang, kemudian saya dibangunkan lalu dibawa ke satu tempat, dan waktu saya berjalan saya kesusahan, tapi dia mengatakan, silahkan kamu naik, jalan terus Muhammad, saya akan bantu memudahkan perjalananmu. Sampai saya ke puncak gunung, disitulah saya melihat teriakan orang-orang yang masuk di dalam neraka. Kemudian saya dibawa lagi ke satu tempat, di situ saya melihat orang-orang di mana kakinya digantung, kemudian mulutnya sobek mengalirkan darah. Lalu saya bertanya, siapa mereka itu? Maka mereka mengatakan, itulah umatmu yang tidak memperhatikan tuntunanmu di saat dia saum. Kenapa? Karena dia mempercepat waktu bukanya sebelum waktunya, maka mereka disiksa seperti itu. Untuk itu mari kita ikuti sunnah Rasul di dalam bersahur, begitu juga kita patuhi sunnah Rasul di saat iftar atau berbuka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, makan dan minumlah sampai terbit fajar. Ketika fajar itu terbit, maka sempurnakanlah ibadah saummu hatta al-lail, sampai malam hari, sampai waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan saum kita pada hari ini dan bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.